Nah, ini kita maju lagi, kita masuk ke kitab Timotius, kitab Timotius. Sebentar saya share screen dulu. Ya. Apakah sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Pak Ali. Ya, oke. Nah, hari ini kita masuk dulu ke kitab 1 Timotius. Kitab 1 Timotius masuk namanya pertama tentu dia masuk surat Paulus. Nah, di antara surat Paulus dia punya pengkategorian lebih khusus lagi namanya surat pastoral. Di surat pastoral itu terdiri dari 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Kadang-kadang juga masuk Filemon. Tapi biasanya 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. 3 ini biasa sering disebut sebagai surat pastoral. Nah, di antara surat-surat Paulus, sebagian dikategorikan hanya sebagai surat Paulus begitu. Lalu di antara beberapa tulisan Rasul Paulus atau surat Paulus itu masuk kategori namanya surat pastoral. Artinya bagian-bagian tersebut atau kitab-kitab tersebut lebih khusus berbicara di dalam bidang pastoral. Nah, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, itu dikirim pada orang per orang. Termasuk juga surat Filemon juga dikirim pada perorangan. Surat 1-2 Timotius dikirim pada Timotius, surat Titus dikirim pada Titus, untuk Titus buat Titus, surat Filemon dikirim kepada Filemon buat Filemon, perorangan. Nah, tentang 1 Timotius ini kita lihat sedikit latar belakangnya. Jadi dia masuk kategori namanya surat pastoral. Tulisan Rasul Paulus yang kategorinya lebih khusus yaitu surat pastoral. Terus dikirimkan itu buat pribadi, ya, pada orang tertentu, satu orang tertentu. Ya, dalam hal ini ada 4, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Jadi kenapa dikategorikan sebagai surat pastoral? Karena di dalam surat-surat tersebut berisi petunjuk tentang penggembalaan atau petunjuk untuk menggembalakan, petunjuk untuk menggembalakan gereja, ya, petunjuk untuk penggembalaan terhadap gereja. Nah, itu yang dimasukkan sebagai surat pastoral. Terus hari ini kita akan melihat 1 Timotius. Nah, dalam 1 Timotius itu kita bisa bertemu situ tentang beberapa hal. Misalnya ada petunjuk-petunjuk kepada Timotius bagaimana supaya dia menghadapi pengajaran miring, ya. Atau kita lebih seringnya menyebut di dalam kekristenan itu ajaran sesat, ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat pada masa tersebut, pada masa surat ini ditulis. Dan paling banyak adalah ketika surat-surat ditulis zaman gereja awal itu berhadapan dengan ajaran namanya Gnostik, Gnosticism, Gnostik. Terus surat 1 Timotius ini juga di dalamnya berisi petunjuk tentang memilih atau
mengangkat pengurus gereja. Di 1 Timotius, juga 2 Timotius ada petunjuk-petunjuk yang jelas tentang gimana cara memilih mengangkat pengurus gereja. Di mana di situ diberitahukan tentang kriteria-kriterianya atau syarat-syarat orang-orang yang bisa dipilih atau diangkat menjadi pengurus dalam satu gereja. Lalu dalam 1 Timotius itu juga ada petunjuk tentang bantuan bagi orang-orang yang lemah atau bagi umat Tuhan yang lemah. Lalu hal penting juga kita perlu ketahui dalam surat pastoral ini, ya, dalam surat pastoral itu lebih banyak mengajak pembaca memikirkan tentang gereja itu sebagai rumah Tuhan. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah keluarganya Tuhan. Agak sedikit berbeda dengan surat Paulus pada umumnya, di mana di situ lebih banyak diajak kita melihat gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Tapi dalam surat pastoral kita diajak melihat gereja itu seperti satu keluarga, satu rumah tangga, keluarga Allah. Di dalamnya ada banyak anggota-anggota, yaitu umatnya, yaitu orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini berkenaan dengan kitab 1 Timotius, saya ajak kita melihat satu bagian yang berkaitan dengan ulasan tentang salah satu dari yang disebut kaum yang lemah. Nah, kita coba buka bersama 1 Timotius. 1 Timotius pasal ke-5. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 16. 1 Timotius 5 ya, ayat 3 sampai 16. Tapi ada baiknya nanti kita baca mulai ayat 1 aja. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 16. Ya, kita bagi dua perikop ini. Ayat 1 sampai 8, terus nanti ayat 9 sampai 16. Ya. Ayat 1 sampai 8, terus ayat 5 sampai 16. 1 Timotius pasal 5. Ya, silakan minta saudara-saudara yang di kelas yang wanita perempuan 1 orang baca ayat 1 sampai 8. Terus yang pria 1 baca ayat 9 sampai 16. Silakan. Silakan saudara-saudara yang di kelas. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh pengertian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup.
Peringatkanlah hal itu juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberhasilan yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiaskan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah dipersesat mengikut iblis. Jika seseorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ya membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Oke, terima kasih. Ada apa yang lucu di sini? Ada apa yang tadi yang lucu? Tadi sampai baca, sampai ketawa, ada apa yang lucu? Cepat itu ditanya. Kenapa tuh ditanya? Wah, lucu Pak, fiksi banget. Jelas. Apa yang lucu? Apa? Coba bicara. Tadi apa yang lucu dalam bahasa? Anak-anak itu. Ya, kita balik lagi ya. Sekarang kita balik ke teks ini. Jadi yang perikop yang kita mau lihat itu ayat 3 sampai 16. Ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2 itu kita lihat sepintas saja. Jangan kau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ya. Jangan keras, tapi juga dikatakan tegur dia sebagai bapa. Dan orang-orang muda ditegur sebagai saudara. Perempuan-perempuan tua ditegur ya seperti ibu, dan perempuan-perempuan muda ditegur seperti ya adik dengan penuh kemurnian. Ya. Nah, itu sikap di dalam gereja, bagaimana seseorang berhadapan dengan orang yang lebih tua, laki-laki yang lebih tua, laki-laki yang lebih muda, perempuan yang lebih tua, perempuan yang muda. Gambarannya seperti itu. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi di dalam sejarah gereja yang mula-mula itu, Timotius itu ditugaskan untuk seperti mewakili Paulus di gereja, yaitu di Efesus. Ya, di gereja di Efesus. Terus Timotius diberikan petunjuk oleh Rasul Paulus tentang kehidupan bergereja. Di bagaimana dia seperti wakil Paulus dan dia harus menempatkan diri secara benar dalam pelayanan di gereja. Maka diberikan petunjuk, ya Timotius berhadapan dengan orang yang lebih tua, tegur lah sebagai seperti bapak. Terhadap
yang lebih muda tegur seperti saudara. Terhadap wanita yang lebih tua tegur seperti ibu. Terhadap perempuan yang lebih muda tegur seperti adik, ya, dengan penuh kemurnian. Itu gambaran umum ya bagi Timotius. Terus masuk ayat 3, ya, di sini beralih menjadi bicara tentang janda. Ya, masuk ayat 3. Nah, pelan-pelan kita coba lihat di sini, ya, dalam perikop ini. Apa sih yang Paulus membicarakan pada Timotius tentang hal ini? Kita lihat sekarang ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia tuh saya lihat ya unik juga. Dia katakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya. Nah, sedangkan terjemahan yang lebih bagus untuk ayat-ayat di dalam bagian ini sebenarnya, hormatilah janda-janda yang dalam kebutuhan. Ya. Hormatilah janda-janda yang dalam kebutuhan. Ya. Mana terjemahan bahasa Indonesia menjadi janda-janda yang benar-benar janda. Berarti kalau kita baca yang bahasa Indonesia ini sepertinya jadinya bertunjuk ya ada janda-janda yang tidak benar-benar janda. Ya. Kita bisa berpikir begitu jadinya. Ya. Nah, tapi terjemahan yang lebih bagus dalam ayat-ayat ini adalah hormatilah janda-janda yang dalam kebutuhan, berkebutuhan, dalam arti berarti berkekurangan. Ayat 4. Tapi jikalau seorang janda punya anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti pada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan pada Allah. Jadi kalau ada seorang janda, ya, dan janda itu punya anak, bahkan punya cucu, maka anaknya harus belajar berbakti pada dia. Cucunya harus berbakti pada dia. Artinya anaknya harus berbakti pada dia sebagai orang tua. Atau cucunya harus berbakti pada dia sebagai seorang nenek. Ya, cucu terhadap nenek. Anak terhadap ibu di sini. Ya. Dan dikatakan kalau dengan cara seperti itu, ya, anak berbakti pada cucu, anak berbakti pada ibu, dan cucu berbakti pada nenek, ya, itulah yang berkenan pada Allah. Ya. Jadi ayat 3 dan 4 bisa dikatakan, ya, ayat 3 dan 4 itu, kalau janda-janda yang benar-benar dalam Tuhan dihormati. Ya. Tapi kalau janda tersebut punya anak, punya cucu, maka yang menghormati mereka adalah anak mereka dan cucu mereka. Nah, itulah yang berkenan pada Allah. Terus ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya pada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ya. Jadi kalau seorang janda yang benar-benar janda, kembali lagi sini sama aja dengan ayat 3 itu. Seorang janda yang dalam kebutuhannya, dia telah ditinggalkan seorang diri, berarti orang itu menaruh harapannya pada Allah, lalu bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Artinya, ya dia hidup setelah ditinggal mati oleh suaminya, dan dalam hal ini, kalau dalam ayat 5 ini tampaknya di sini, dia tidak punya anak, tidak punya cucu. Ya, tidak punya anak, tidak punya cucu, maka ya dia hidup sebagai seorang janda. Maka dikatakan tampakkan sini, orang itu ya sebagai juga seorang jemaat Tuhan, dia menaruh harapan pada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Dalam arti ya dia tetap menjalani hidupnya, melanjutkan hidupnya. Dalam hal ini melanjutkan hidupnya berharapnya pada Allah. Hidup dalam permohonan dan doa siang dan malam, yang menjalani hidupnya selanjutnya dengan status sebagai seorang janda.
Terus ayat 6. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Ia sudah mati selagi hidup. Ya, digambarkan seperti itu. Seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Ya. Rasul Paulus memberikan petunjuk pada Timotius mengatakan ya orang seperti itu, janda seperti itu, dia sudah mati walaupun dia masih hidup. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa pahami sebagai orang itu masih hidup tapi kerohaniannya sudah mati. Ya. Dan itu tercermin dari hidup dia sebagai seorang janda yang mewah dan berlebih-lebihan. Ayat 7. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Ya. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Jadi Timotius diminta oleh Paulus memperingatkan janda-janda itu. Terus ayat 8. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maka orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ayat 8 ini mau bicara apa? Ayat 8 mau bicara tentang apa? Apa tiba-tiba muncul seperti ini? Ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, bahkan seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bicara apa ini? Silakan. Iya, saya tanggapi sedikit, Pak. Ayat ini Paulus sedang berbicara, kalau menurut saya ini berarti ada pada masa itu orang-orang yang memang pertama tidak berbakti kepada orang tua ataupun tidak bertanggung jawab ya terhadap keluarga, sehingga dia tidak mau tahu membiarkan keluarganya seorang diri, bahkan kalau mungkin pada zaman sekarang ini simpelnya ya orang tua ditaruh di panti jompo ya. Jadi ini kalau bisa dikatakan supaya dia bebas, dia tidak mengalami kesusahan ya, tidak mau dibebankan ya, jadi dia mau hidup santai. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini, maka Paulus katakan orang seperti itu udah murtad, lebih buruk dari yang tidak beriman. Ya itu kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita batasin dulu di sini ya dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi ayat ini atau perikop ini. Jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi di sini sebenarnya dia masih berbicara soal masih berkaitan dengan ayat-ayat di atas, yaitu janda. Dikatakan di atas itu janda itu punya, ya janda itu suaminya meninggal. Ada yang masih punya anak, bahkan sudah punya cucu. Maka anaknya yang harus pelihara dia, cucunya yang harus pelihara dia. Nah, kalau ayat 8 ini tampaknya bicaranya lebih luas. Ya. Ada seorang janda, suaminya sudah meninggal. Nah, mungkin dia tidak punya anak, dia tidak punya cucu. Ya. Maka digambarkan lebih jauh nanti di sini, ya sanak familinya. Ya. Nanti sanak familinya nanti yang berbagian di dalam memelihara dia. Ya. Sanak familinya yang berbagian di dalam memelihara dia. Ya. Anaknya apalagi, ya, atau cucunya apalagi, karena dikatakan di situ yang apalagi yang seisi rumahnya. Nah, kalau anaknya tidak meliharakan ibunya yang menjanda itu, atau cucunya tidak meliharakan yang janda itu, atau sanak familinya yang tidak meliharakan orang yang janda itu, maka dikatakan mereka itu walaupun sama orang percaya, tapi mereka seperti
orang yang murtad, atau lebih buruk dari orang yang bukan jemaat Tuhan. Ya. Tetap dalam ayat 8 ini masih bicara soal janda. Ya. Nah, kita tidak mau dulu terlalu meluas ke panti, misalnya panti jompo dan seterusnya. Ya, walaupun itu kita bisa diskusikan nanti. Ya. Tapi sementara ini tidak usah dulu. Kita coba lihat dulu dalam perikop ini, ayat-ayat ini di atas dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ayat-ayat berikut di bawahnya lagi. Ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun dan yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, atau pendeknya atau singkatnya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Apa maksudnya ayat 9? Terus lanjut ayat 10. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya ayat 9? Ayat 9, kalau saya dapati di dalam tanggapan saya nih Pak Ali, yang didaftarkan sebagai janda. Jadi persyaratan sebagai janda yang memang dimasukkan di dalam kondisi yang ada di situ. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60. Jadi umurnya harus tidak kurang, berarti 60 minimal. Yang hanya satu kali bersuami itu udah jelas si kriteria itu, jadi udah dimasukkan ke dalam seorang janda, daftarkan gitu. Kayak di gereja kan ada janda-janda yang mendapatkan diakonia, jadi surat kriterianya yang sudah dimasuk adalah yang didaftarkan oleh janda ini. Itu Pak Ali. Ya, makasih. Ya, ini nampaknya di sini bicara tentang syarat atau bicara tentang kriteria. Ya. Karena di sini betul-betul dikatakan yang didaftarkan sebagai janda. Ya. Jadi tampaknya di gereja yang tempat Timotius melayani ada pendaftaran. Ya. Ada semacam daftar, list. Ya, daftar orang-orang yang masuk kategori janda. Terus Paulus berikan petunjuk pada Timotius. Yang boleh didaftarkan yang umurnya tidak kurang dari 60, artinya 60 dan 60 ke atas. Nah, itu boleh didaftarkan sebagai janda kalau memang suaminya telah meninggal. Jadi selain yang umur 60 tahun ke atas, yang nikahnya satu kali, orang itu pernah bersuami dan bersuami satu kali aja. Ya. Karena mungkin aja ada orang yang bersuami 2 kali atau 3 kali, ya 2 kali misalnya begitu. Artinya kalau di Timotius menemuin ada yang bersuami 2 kali di situ, ya ada masuk daftar sini, dia tidak boleh dimasukkan dalam daftar. Atau umurnya belum sampai 60, walaupun suaminya meninggal, kalau berdasarkan petunjuk Paulus ini, ya dia tidak boleh dimasukkan dalam daftar tersebut. Walaupun betul-betul orang itu sudah kematian suaminya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Terus ayat 9 itu langsung bersambung dengan ayat 10. Jadi yang telah terbukti melakukan pekerjaan yang baik. Jadi orang itu, ya, mungkin ketika suaminya masih hidup, ya, atau sebelum umur 60 itu dia sudah terbukti melakukan pekerjaan yang baik. Itu dalam hal apa? Misalnya mengasuh anak, memberi tumpangan bagi orang-orang yang dulu zaman itu saudara-saudara seiman yang kadang suka bepergian. Ya. Di zaman itu seperti itu caranya, yaitu memberikan tumpangan. Terus juga membasuh kaki saudara-saudara seiman. Jadi zaman itu ada kebiasaan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Orang-orang perjalanan dari jauh datang, terus menjadi tugas yang keluarga itu yang punya baik ibunya maupun anak-anaknya yang perempuan, itu salah satu tugasnya membasuh kaki saudara-saudara seiman, ya.
menyirami air, membasuh, membersihkan. Ya. Kalau zaman sekarang ya sudah kerjakan sendiri. Ya, zaman sekarang kan begitu. Sudah mau nginap ya sudah cuci kaki sendiri, mandi sendiri. Zaman sekarang ya, tapi zaman kehidupan orang-orang Israel dulu ya ada kebiasaan membasuh kaki. Ya. Ada tong berisi air, taruh di bagian luar rumah, terus membersihkan kaki. Ya. Dalam kehidupan masyarakat dahulu yang dimana berdebu, ya daerah tempat tinggal mereka memang berdebu, sangat berdebu. Jadi ada kebiasaan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, zaman sekarang ada juga gereja mempraktikkan membasuh kaki saudara-saudara seiman ya, pada hari raya Kristen tertentu. Tidak terlalu berharga sebenarnya, ya, karena kita tidak punya realita kehidupan sehari-hari yang membasuh kaki itu. Sementara orang-orang Yahudi atau gereja mula-mula memang sehari-harinya punya kebiasaan begitu, membasuh kaki saudara-saudara. Jadi contoh-contoh di sini melakukan pekerjaan baik itu mengasuh anak, beri tumpangan, membasuh kaki saudara seiman, menolong orang kesesakan. Terus pendeknya atau ini singkatnya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi orang-orang janda-janda yang telah mempergunakan segala kesempatan untuk berbuat baik sebelum mereka menjadi janda, ya, atau sebelum mereka didaftarkan. Ya. Mereka sebelum didaftarkan, sebelum masuk dalam daftar ini, mereka memang sudah terbukti dalam hidupnya melakukan berbagai macam kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Baik, kita maju lagi. Ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ya. Kalau dia ayat 9 tadi, yang didaftarkan sebagai janda. Ya. Sekarang tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ya. Jadi yang bisa didaftarkan yang umur 60 tahun minimal. Tapi yang lebih muda ditolak dalam pendaftaran. Ya. Itu jelas. Ayat 11 B-nya, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, ya, atau ingin nikah, ya, dan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, dan mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Jadi janda-janda yang umurnya tidak sampai 60 tahun di sini dilarang oleh Paulus untuk didaftarkan. Ya. Ini petunjuk yang diberikan pada Timotius. Karena ya, menurut pemantauan zaman itu, ya, mereka orang-orang atau janda-janda yang seperti itu, mereka ada kemungkinan bahwa mereka hendak menikah kembali atau menikah kedua kali. Ya. Seperti itu gambarannya. Jadi kenapa mereka ditolak? Karena sebagian dari mereka di situ nanti pantau ya, dalam masyarakat mereka akan menikah kembali atau menikah kedua kalinya. Ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, mereka juga meleter, mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini apa maksudnya ayat 13? Apa maksudnya ayat 13? Iya, saya tanggapi sedikit, Pak. Ya. Kalau saya lihat di sini, ayat 13 ini berarti kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang ternyata nggak berubah gitu, Pak. Mengenai adanya janda-janda yang suka ngerumpi ataupun membicarakan orang lain, bahkan ini sudah masuk kategori adanya dia bermalas-malasan, bahkan dia biasa keluar masuk membicarakan orang lain, bukan mengurusi keluarga ataupun rumah tangganya ataupun
pekerjaannya, tetapi di sini mengurusi orang lain. Ya, bahkan sudah masuk meleter. Ya, ini sama seperti waktu Paulus ini dikatakan sebagai peleter. Jadi saya melihat di sini berarti pada masa itu sudah muncul adanya janda-janda yang suka berkumpul di rumah orang lain dan membicarakan orang lain, dan ini secara iman tentu tidak pantas dikatakan sebagai orang-orang yang percaya, karena tentu bukan demikian status orang-orang yang benar-benar janda yang percaya kepada Tuhan. Karena tadi dari atas sudah dikatakan yang benar-benar janda itu memang harus fokus kepada Tuhan. Dia memusatkan perhatiannya kepada doa dan juga persekutuan. Nah, itu kira-kira Pak, terima kasih. Ya. Nah, di sini ayat 13 ini bisa secara khusus bicara pada janda-janda, ya. Tapi juga bisa berbicara secara lebih luas lagi, bisa aja orang-orang di luar janda-janda pun bisa ada yang masuk kategori begini, ya, bisa aja. Walaupun di dalam ayat 13 ini tampaknya di sini Bang Paulus lebih khusus bicara tertuju pada janda-janda, ya. Jadi ada juga dipantau pada zaman itu janda-janda yang suka keluar masuk rumah orang, ya. Sana sini, bertamu ke sana kemari gitu. Terus tiap hari gitu-gitu putar-putar gitu loh, ya. Atau hari ini ke sini, hari besok ke rumah si Anu, hari besoknya lagi hari Rabu ke rumah si Anu, hari Kamis rumah si Anu lagi, dan seterusnya. Nah, keluar masuk rumah orang, ngobrol sana ngobrol sini, dan ngobrolnya ngaro ngidul namanya, ya. Ngaro dan ngidul, meleter, mencampuri urusan orang, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, ya. Kenapa? Ya, karena dalam tanda petik mereka kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan, sehingga dipakai kata-kata di sini mereka membiasakan diri bermalas-malasan, ya. Yang kita sebut masyarakat sekarang kita sebut kurang kerjaan. Dan di sini dipakai kata bermalas-malasan, ya. Di sini lebih to the point, apa adanya. Orang-orang seperti itu cenderungnya adalah bermalas-malasan. Dalam hidupnya urusannya sudah tidak banyak lagi, ya. Tidak banyak lagi. Lalu mereka menjadi bermalas-malasan. Dan mereka mencampuri urusan orang, mereka meleter, mereka mengatakan hal-hal yang tidak pantas, ya. Ini sangat mungkin bisa terjadi pada janda-janda yang suka masuk keluar masuk rumah orang, keluar masuk rumah orang, ya. Tapi bukan hanya janda-janda aja. Orang-orang yang bukan janda pun kadang-kadang bisa masuk kelompok seperti ini, ya. Orang-orang kadang-kadang orang-orang yang berada dan tidak bekerja, ya. Orangnya berada dan tidak bekerja bisa juga terjerat dalam kebiasaan salah yang seperti ini. Tiap hari dia tidak perlu kerja, dia merasa tidak perlu kerja, segala sesuatunya sudah tersedia dia. Jadi tiap hari kerjanya cuma keluar masuk rumah orang. Senin berkunjung ke rumah Anu, Selasa berkunjung ke rumah Anu, Rabu berkunjung ke rumah Anu, Kamis rumah lain lagi, Jumat rumah lain lagi, terus begitu berputar-putar, ya. Ngobrol sana ngobrol sini, dan dikatakan di sini bermalas-malasan, campuri urusan orang, meleter, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, ya. Di luar janda pun bisa terjadi hal-hal seperti ini, ya. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa ada yang terjebak seperti ini. Apalagi, ya, pada janda, ya, juga bisa terjadi. Oleh karena itu Paulus memberikan petunjuk pada Timotius supaya dia memperhatikan hal ini dalam terus memperhatikan, peduli pada gereja di mana dia ditempatkan. Baik, maju lagi ayat 14. Karena itu, ya, karena melihat kondisi-kondisi di atas yang destruktif, ya, kondisi-kondisi di atas yang sangat tercela itu, Paulus bilang, aku mau supaya janda-janda yang muda
kawin lagi. Janda-janda yang masih muda kawin lagi. Terus beroleh anak, memimpin rumah tangganya. Dan jangan memberi alasan pada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Jadi di antara jemaat itu di gereja Efesus, Paulus menasihatkan pada Timotius, jadi kalau di sana ada janda-janda yang lebih muda, yang belum mencapai umur 60 tahun atau jauh dari umur 60 tahun itu, Paulus katakan dia mau atau dia menganjurkan ya, supaya mereka kawin lagi. Menikah untuk kedua kali. Supaya punya anak, supaya mengurus rumah tangga. Dan dengan demikian tidak memberikan alasan bagi orang-orang di luar orang percaya untuk memburuk-burukkan umat Tuhan, untuk memburuk-burukkan gereja Tuhan. Gitu. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Ya. Kalau kita baca ayat ini, ya mengerikan sekali. Ya, ayat 15. Paulus katakan, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Ya. Di paling tidak Paulus sudah mendengar ada janda-janda yang seperti itu. Hidupnya tersesat, seperti digambarkan di atas tadi. Bahkan dikatakan mengikuti iblis. Ya. Mengerikan sekali. Ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, jika ada di antara jemaat situ yang laki-laki atau perempuan, orang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Apa maksud ayat 16? Apa maksud ayat 16? Iya, saya tanggapi sedikit, Pak. Ini saya lihat masih berhubungan dengan ayat yang sebelum-sebelumnya mengenai adanya anggota keluarga, anak atau cucu yang apabila memang dia memiliki orang tua, ibu sebagai janda, maka dia harus berbakti. Dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya yang janda. Kalau memang tidak ada keluarga inti dari situ, maka tentunya misalnya seperti saya punya saudara perempuan, lalu dia memang benar-benar janda, nggak ada anak, ya ditinggal suami, nggak ada cucu, maka sayalah yang membantu beliau supaya hal itu tidak menjadi beban bagi jemaat. Maksudnya dia tidak masuk dalam daftar janda-janda yang dibantu oleh jemaat. Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Silakan yang lain. Ada yang punya pandangan lagi? Mau menyampaikan sesuatu? Baik Pak Ali, dari saya sih jelas di sini ya, bahwa poinnya kalau kita punya seorang saudara ya, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, jadi kita yang percaya itu harus menanggung keluarga janda itu. Jadi kalau memang nggak janda, ya berarti otomatis kan di cover sama gereja. Jadi kalau memang nggak gereja, ya kita harus mengcover saudara-saudara kita itu, karena banyak kita lihat banyak saudara-saudara kita yang ya maksudnya saudara tapi mereka nggak mendiamkan atau memberikan nggak ada hal-hal yang bisa membantu mereka gitu, walaupun mereka bukan janda karena kriterianya nggak masuk gitu. Jadi di sini jelas ayat ini bahwa kalau tidak itu yang mengcover adalah keluarga laki-laki atau perempuan yang percaya gitu. Jadi supaya itu nggak menjadi beban jemaat gitu, karena kalau menjadi beban jemaat yang masih muda-muda yang belum janda itu, jadi gereja menjadi beban yang besar gitu. Itu yang saya tangkap sih. Ya. Jika seorang laki-laki dan perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda,
maka hendaklah laki-laki atau perempuan yang percaya itu membantu mereka, ya, bantu keluarga mereka itu, sehingga orang-orang itu atau janda-janda itu tidak menjadi beban bagi jemaat. Ya, jadi kalau janda tersebut, ya, kembali ayat di atas tadi ada disebutkan masih punya keluarga sanak famili, orang-orang percaya juga, ya, maka orang-orang itu lebih dulu yang harus membantu. Ya, di sini Paulus hanya mengurusi orang yang percaya aja, ya. Tapi kita tahu bahwa ada orang tidak percaya pun mengerti hal ini, mengerti prinsip ini dan menjalankan prinsip ini. Ya. Tapi Paulus tidak terlalu pusing dengan mereka. Yang Paulus jadi pembicaraan, jadi perhatian Paulus adalah di dalam gereja Korintus. Ya, ada janda. Terus janda itu, ya, masih punya keluarga, sanak famili dalam gereja itu juga. Ya. Entah laki, entah perempuan, masih ada hubungan keluarga. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, Paulus bilang, ya orang-orang itu, laki-laki dan perempuan itu, sanak familinya itu yang harus membantu janda tersebut. Ya. Macam-macam kita bisa pahami di sini. Membantu biaya hidup kah, atau memberikan lapangan kerja kah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, bisa seperti itu juga dipahami. Memberikan pekerjaan, berarti janda itu bisa kerja dan bisa mencari nafkah, bisa membiayai hidupnya sendiri. Ya. Atau sudah tidak bisa bekerja lagi, ya berarti memberikan dukungan untuk mendukung hidupnya. Nah, kenapa begitu? Dalam ayat 16b disebut, dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Maksudnya apa? 16b. Maksudnya ya janda yang seorang diri, Pak Hali. Jadi mereka janda ini yang ditinggal seorang diri tanpa ada anak, tanpa ada cucu dan juga sanak famili. Jadi gereja lebih fokus memperhatikan janda yang sudah seorang diri, yang benar-benar janda, berarti janda yang benar-benar berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Jadi kalau janda yang memiliki keluarga, yang memiliki sanak famili dan anak cucu, kalau bisa ya lebih diperhatikan oleh keluarganya, supaya gereja bisa lebih fokus kepada janda yang benar-benar tidak ada bantuan atau tidak ada yang memperhatikan karena tidak memiliki siapa-siapa lagi gitu. Ya, oke. Jadi semakin jelas dari ayat-ayat ini, pelan-pelan kita kumpulkan data-data dari ayat-ayat ini, lama-lama kita menjadi jelas. Jadi Paulus maunya kalau ada orang janda, ya, dan masih punya keluarga, ya, walaupun tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi masih ada keluarga sanak famili yang lain, dan itu juga ada sesama orang percaya, maka orang-orang itu yang didorong untuk mendukung, ya, berikan pekerjaan dan seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian, kalau sudah mereka melakukan hal-hal begitu, maka masih ada juga janda-janda yang tersisa juga, ya, artinya yang betul-betul yang tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sanak famili. Ya. Nah, kalau masih ada juga yang seperti itu, maka gereja yang akan mendukung. Ya, gereja yang akan mendukung. Jadi sampai sini sebenarnya kita bisa lihat hal yang lebih jauh, ya. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 16 ini disebut janda yang, ya,
diberikan keterangan lebih lanjut. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi janda yang benar-benar janda. Dari situ kadang-kadang kita bisa berpikir kalau gitu ada janda yang bukan janda. Ya. Janda yang benar-benar janda, berarti ada janda yang bukan janda. Nah, kita jadinya berpikir gitu. Nah, sementara dalam terjemahan yang lebih baik dari ayat-ayat ini adalah janda-janda yang berada dalam kebutuhan. Ya. Berada dalam kebutuhan, yang janda-janda yang berkekurangan. Nah, orang-orang itu yang tolong. Tapi walaupun demikian, kalau mereka masih punya anak, cucu, orang percaya, maka mereka itu yang mendukungnya, bantunya. Atau mereka masih punya keluarga, sanak famili, ya, yang juga orang percaya. Maka mereka yang akan mendukungnya. Lalu terhadap janda, Paulus katakan, kalau mau masukkan daftar ya, dalam gereja yang janda, maka di sini disebutkan 2 kriteria, menikah 1 kali, lalu berumur tidak kurang dari 60 tahun, jadi 60 tahun dan lebih. Itu kriterianya. Lalu di gereja bisa ada janda-janda yang lebih muda, ya, 30, 40, ya. Nah, maka di situ Paulus mengatakan dia menganjurkan, ya, berikan tunjuk pada Timotius, dia menganjurkan ya orang-orang itu nikah lagi, rumah tangga, punya anak, mengurus keluarganya, dan seterusnya. Nah, ini gambaran dari 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 16. Silakan. Kita bisa pahamin di sini dalam konteks yaitu pelayanan diakonia pada zaman sekarang kepada janda-janda. Memakai prinsip-prinsip yang digariskan oleh Paulus dalam surat Timotius ini. Untuk menjadi petunjuk bagi gereja zaman sekarang. Tampaknya pada zaman itu di gereja Efesus, di mana Paulus memberikan petunjuk pada Timotius, tampaknya di situ tidak sedikit janda-janda, ya. Sehingga sampai muncul istilah di situ ada pendaftaran, namanya didaftar, ya. Namanya didaftar itu dalam rangka apa? Dalam rangka konteks seperti dalam Kisah Para Rasul, yaitu setelah daftar, didata, ada para diaken yang mengatur, memberikan bantuan. Berarti di situ kalau sampai ada model mendaftar, berarti jumlah orang janda di situ tidak sedikit. Ya. Kalau hanya 1-2 orang doang ya sudah, urusnya lebih gampang. Tapi ketika makin banyak, maka di situ perlu aturan main. Ya. Atau perlu kriteria-kriteria. Jadi di sini menjadi petunjuk yang berharga bagi kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia di gereja-gereja masa kini, terutama berhadapan dengan janda-janda yang ada di dalam gereja. Dan ini prinsip ini bisa diperluas untuk pelayanan diakonia, bukan hanya pada janda-janda, tapi pada orang-orang yang lain. Ya. Oke, sampai di sini. Silakan. Ya, kalau dari saya Pak Ali, kondisi di gereja ya, kalau di gereja dengan kondisi yang kita pelajari hari ini sangat ini sih, sangat berguna sekali. Karena bergunanya kenapa? Karena banyak sekali diakonia-diakonia ini yang membuat satu gereja itu ya yang tadi pilih kasih, pilih apa gitu. Jadi membuat jadi ini ya pada ya secara ini pada nggak menerima gitu. Walaupun kita udah kasih tahu, makanya dengan adanya
kondisi-kondisi ini membuat sesuatu yang sudah ada juplaknya ya, maksudnya di dalam lalu di perjanjian baru sudah ada. Jadi banyak sekali di gereja saya itu punya kejadian. Jadi seorang yang minta diakonia itu banyak sekali gitu, tapi kita selektif sekali gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang minta diakonia, yang setiap bulan kita harus sisihkan gitu dari gereja itu berapa orang, berapa banyak yang kita harus kasih, itu kayak bulanan gitu. Jadi beras, minyak, apa semua kita kasih gitu. Jadi kalau nggak ada kriteria yang seperti ini akan ini juga berbahaya juga untuk gereja, karena gereja menampung begitu banyak sehingga biayanya cukup membengkak gitu. Karena kalau dengan adanya kriteria ini, jadi keluarganya yang membantu, yang bisa saling tolong gitu. Karena saudara ini kadang-kadang nggak menyadari bahwa dia memang saudaranya gitu, walaupun kondisinya yang ada itu si orang itu harus ditolong gitu. Nah itu yang membuat sesuatu itu yang menjadi kriteria yang baik ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu yang janda-janda benar gitu. Jadi janda-janda benar yang memang seorang diri, nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya cucu. Nah dia tinggal sendirian dan sangat-sangat harus dibantu gitu. Tapi banyak orang yang menganggap dia janda yang harus ditolong gitu. Tapi kalau kita lihat kriterianya belum sampai gitu. Nah ini yang banyak terjadi di gereja-gereja saat ini gitu. Sehingga kita sudah ada, dengan adanya kondisi ini kita sudah yang nggak ada pilih kasih gitu. Ini orang itu ada majelis karena orang ini ada majelisnya, ada ketua diakonia atau siapa gitu yang bisa dibantu, itu banyak kejadian di gereja, sehingga orang-orang itu ya mencari diakonia di gereja lain gitu, sehingga karena diakonia ini yang menjadi hal-hal yang tidak bagus gitu. Jadi tanggapan saya gitu Pak Ali. Jadi ini memang harus dilakukan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk gereja gitu. Iya, terima kasih. Iya, saya mau bertanya Pak Ali. Iya. Ini kan kalau saya melihat dalam jemaat yang ada di Efesus, juga kalau kita bandingkan lagi jemaat yang ada di Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 itu juga berbicara masalah janda-janda. Ini kalau bisa kita katakan sebenarnya ada apa pada masa itu kok begitu banyak janda-janda. Lalu yang kedua, kenapa di sini kok duda nggak masuk Pak? Nah, ini kan cuma janda-janda. Nah, ini pun saya pikir perlu juga kita perlu diperhatikan. Kita pikirkan kan begitu, karena ada juga duda-duda yang memang ya pasti juga dia membutuhkan seperti itu. Ya, itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Jadi bisa nih kalau kita mau kembangkan lagi, kita dari ayat-ayat di sini kita mendapatkan petunjuk-petunjuk berharga, terus diperluas lagi. Ya, janda-janda yang benar-benar janda, janda yang benar-benar janda. Jadi ada janda yang bukan janda. Ya. Lalu kita berkembang lagi lebih luas, duda-duda yang benar duda, dan duda-duda yang tidak duda, yang bukan duda. Bisa juga kita perluas menjadi hal seperti itu. Ya. Nah, tampaknya ya tidak ada di sini pengaturan seperti itu. Walaupun kemungkinan juga 1-2 di gereja zaman dulu atau gereja zaman sekarang bisa aja ada ya, bantuan diakonia kepada duda-duda ya, baik zaman sekarang maupun zaman dulu ya, zaman waktu itu. Cuma itu bisa dibilang sangat jarang. Ya, sangat jarang ya. Bisa ada pada zaman itu ya, zaman Paulus maupun zaman Kisah Rasul, tapi sangat jarang. Itu juga zaman kita sekarang bisa aja ada, benar ya, juga yang seperti itu, tapi betul sekali lagi sangat jarang ya. Ya secara umum ya, terutama masyarakat zaman dahulu ya begitu juga masyarakat zaman sekarang sih ya, mereka akan masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah,
masih bisa membiayai hidup sendiri dan seterusnya. Ya. Agak berbeda dengan janda, ya. Agak berbeda dengan ya perempuan pada zaman dahulu khususnya, ya. Dalam kondisi masyarakat yang dikungkung oleh tradisi-tradisi budaya zaman itu, ya, yang tidak terlalu memberikan kesempatan bagi perempuan, bagi wanita untuk bekerja, untuk mencari nafkah, ya, seperti itu gambarannya, ya, pada zaman Paulus maupun pada zaman kisah para rasul. Nah, untuk kondisi di Efesus, termasuk juga kondisi yang di kisah rasul, sebenarnya kita bisa cari kondisi gereja pada zaman itu lebih banyak lagi data, ya. Nah, kebanyakan pada zaman itu secara umum bisa digambarkan seperti ini, ya. Apa munculnya orang-orang seperti itu, ya, janda-janda dan seterusnya, ya karena kematian suami. Kenapa kematian suami? Karena kondisi pada zaman itu banyakkan mungkin karena peperangan, ya, dan juga ya tambah lagi kalau mau perluas pada penyakit, ya, sakit penyakit. Dua itu kategori paling banyak, peperangan dan sakit penyakit, ya. Kalau kita mau katakan ya sakit penyakit ya zaman sekarang juga ada, ya iya benar, tapi peperangan agak berkurang, ya, peperangan agak berkurang, tapi juga tidak juga peperangan agak berkurang. Di daerah tertentu, negara tertentu yang sering ada konflik, sering ada masalah antar suku dan lain sebagainya, ya masih banyak terjadi perang. Ya. Daerah tertentu, wilayah tertentu, negara tertentu yang masih syarat dengan perang, ya lokal, perang antar suku dan seterusnya, masih banyak kondisi ini bisa terjadi, yaitu orang-orang menjadi janda. Ya. Orang-orang menjadi janda dan itu menjadi tanggungan bagi masyarakat atau tanggungan bagi gereja setempat. Kondisi seperti itu yang kita bisa pantau. Oke, silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Namun saya mau bertanya lagi, Pak. Ini apa sebenarnya maksud dari ayat yang ke-8 ini? Di sini kan kalau ada orang yang tidak memeliharakan saudaranya, ini kata jika ada seorang. Apakah mungkin ini orang yang percaya atau tidak percaya, namun orang itu murtad. Nah, ini dikategorikankah, disamakan dengan kata murtad, atau memang dianggap secara kerohanian memang kalau ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, sekalipun dia sudah percaya, lalu dia dianggap murtad. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang saya pikir perlu juga saya pertanyakan, karena ini saya pikir ini penting juga gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini masih susah karena kita di sini hanya bergantung pada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa cek coba terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lain saya mau lihat pakai kata apa di situ untuk ayat ini. Ya. Coba kalau ada yang bisa munculkan atau yang di kampus, di kelas, coba cek versi lain dalam bahasa Inggris Alkitab, ditampilkan di layar pakai kata apa, kalimatnya dalam ayat 8 itu seperti apa, coba ditampilkan biar kita bisa lihat sama-sama. Silakan coba cari Alkitab versi lain bahasa Inggris, NASB kah atau English Standard Version, coba dari aplikasi atau bahan online apa saja, Bible Gateways, ya ada di situ misalnya, coba, atau situs yang lainnya, Bible Gateway misalnya, ada di situ banyak versi Alkitab. Kalau bisa coba tampilkan biar kita lihat sama-sama. Untuk ayat 8 ini seperti apa diterjemahkan?
atau Bapak Ibu yang lainnya, sekarang di tangannya sedang ada versi Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris. Coba silakan dilihat sebentar. Saya coba sambil lihat di sini, saya lagi tidak ada pegang bahasa Inggris tapi ada yang Mandarin, saya coba lihat. Silakan kalau sedang ada yang pegang bahasa Inggris. Ayat 8 seperti apa bunyinya? Kita bereskan dulu dari terjemahan. Setelah itu baru kita coba pahamin ayat tersebut maksudnya apa. Saya ada bahasa Inggris nggak ada, Pak. Tapi kalau dari bahasa Yunani-nya ada, Pak. Ya. Ya, Dari coba. ya, kalau dari ayat yang ke-8 itu dia pakai kata eide, tiston, idion, kai, magista, oikeon, ou, pronoi, ten, pistin, ernetai, kai, estin, apisto, krespon. Itu kalau dari 8-nya, Pak. Ya. Terus kalau dari ayat-ayat dari yang tadi Bapak baca, coba. Kalau yang berkaitan dengan kata murtad itu dari mana munculnya? Ini memang bagusnya ada dari Bible Walk baru dapat dia, Pak. Ya, pakai kata apa di situ? Iya. Saudara-saudara yang di kampus bisa Di cek. kampus. Di sini pas saya tidak pegang bahasa Inggris, tapi saya lagi ada di sini, dekat saya sini ada yang bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Mandarin tidak ada kata murtad itu. Ya. Tidak ada dalam terjemahan Mandarin ini. Ya. Renro bukanku cinsu jiusu pela cenli, yaitu menentang, membelakangin kebenaran, ya, menentang firman kebenaran. Lebih buruk daripada orang yang tidak percaya, gitu aja gitu loh. Jadi tidak ada kata murtad itu di dalam ayat 8 ini. Ya, yang ada adalah menentang kebenaran, ya, melawan kebenaran, dan orang seperti itu lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Ya. Kalau dari sini saya tidak melihat ada kata murtad, ya. Tidak tahu dalam terjemahan bahasa Indonesia kok bisa ada muncul kata orang itu murtad. Ya. Di sini hanya dikatakan orang itu membelakangi, menentang kebenaran. Nah, sekarang saya coba, ini saya temu lagi Alkitab versi lain, NIV. Ya. NIV, saya coba lihat sebentar. NIV 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Jika seorang tidak menyediakan bagi familinya, khususnya bagi famili yang dekat, dia menolak iman dan lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Ya. Jadi tidak ada kata murtad di sini. Ya, tidak ada kata murtad. Dia menolak iman. Ya. Yang dalam bahasa Mandarin terjemahkan dia menentang kebenaran, menentang firman kebenaran. Dan lebih buruk dari orang tidak percaya. Ya. Jadi tidak ada kata murtad di situ. Ya. Kemungkinan dalam dalam versi bahasa Indonesia ini hanya masalah penerjemahan, ya, sehingga muncul pakai kata murtad, ya, di mana dalam bahasa aslinya kemungkinan besar tidak ada kalau kita tadi membandingkan dua versi itu, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ya. Walaupun untuk pastikannya memang kita masih harus cek
bahasa Yunani, ya. Ada muncul di situ kata murtad, ya, atau memang tidak ada, ya. Hanya menunjukkan bahwa orang itu mengingkari kebenaran, mengingkari iman, ya. Orang itu dengan cara tidak meliharakan keluarganya, berarti dia mengingkari iman, mengingkari kebenaran. Ya. Tampaknya ayat ini memang demikian. Jadi kalau di situ, ya memang cocok, dia dikatakan mengingkari kebenaran, mengingkari iman. Nah, dan ya lebih buruk. Kalau gitu lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Artinya apa? Orang tidak percaya pun, ada sebagian orang yang tidak percaya pun memeliharakan keluarganya sendiri yang janda. Ya. Orang yang tidak percaya pun ada yang mengerti prinsip ini. Ya. Mengerti prinsip ini, artinya sebenarnya apa yang digariskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 5 ini berkaitan dengan mengurus atau membantu janda-janda di sini, ya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Orang-orang dari zaman dahulu kala, beragama maupun tidak beragama, juga menghadapi hal yang serupa. Ya, ada di antara keluarga sanak familinya yang janda. Ya, dan kita juga bisa menemukan di masyarakat sekarang yang seperti itu. Ya, orang-orang di luar gereja pun ada yang punya sanak famili keluarganya yang janda. Dan mereka tahu bahwa mereka punya bagian untuk menolong orang-orang tersebut. Ya, janda-janda tersebut. Ngerti, orang masyarakat umum pun ngerti hal begini. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak khusus prinsip hanya ada dalam Kekristenan. Ya. Di dalam agama-agama lain, bahkan orang tidak beragama pun, prinsip ini bisa mereka jalankan, dan sudah banyak orang yang menjalankannya. Nah, terus kita bisa diskusikan sedikit lagi kalau kita mau kembangkan lagi. Tadi Pak Tari kan sempat singgung tentang panti jompo. Bagaimana? Bagaimana? Ayo, silakan. Ini juga hal yang menarik bisa kita diskusikan. Ayo, bagaimana? Saya Silakan. dulu lah. Saya lihat teman-teman ini pada malu dia cerita, Pak. Jadi kalau menurut tanggapan saya memang ini kan memang terjadi seringkali pro dan kontra. Ya, ada yang memang setuju, ada yang tidak setuju. Namun memang kalau saya secara pribadi ya lebih kepada tidak setuju. Alasan saya ya di mana letaknya seorang anak itu menghormati orang tuanya, ya melihat bagaimana perjuangan orang tua membesarkan, mengasuh, merawat dari kecil sampai dewasa. Lalu ketika orang tua sudah tua malah ditaruh di panti jompo hanya oleh karena faktor ya dia merasa disusahkan. Ya kalau dengan alasan itu memang saya sangat tidak setuju. Tapi kalau dengan alasan memang juga ada faktor dari anak itu, ya dia juga karena sakit, ya tidak ada yang memang betul-betul bisa mengurus, ataupun memang ya faktor-faktor yang lebih rumit, saya pikir ya bisa saja diterima. Tapi kalau dia masih sehat, lalu memang anak itu masih mampu, ternyata dia kurang bertanggung jawab, ya saya tidak setuju gitu Pak. Kalau orang tua itu ditaruh di panti jompo, itu kira-kira dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau dari saya, Pak Ali, bahwa ini tergantung ya. Karena di Barat, pemikiran Barat sama Asia itu agak berbeda ya. Kalau di Barat, negara Barat itu mereka sendiri yang mau minta gitu untuk ke panti, karena di panti itu fasilitasnya lengkap, kesehatan, dokter, makanan, hiburan semua terjamin gitu. Sedangkan kalau di
apa di negara-negara Asia ini yang saya lihat masih panti asuhannya masih minimnya maksudnya fasilitas itu tidak ada gitu karena masalah ekonomi ya. Perekonomian ini kan kita negara yang masih berkembang ya, kalau mereka kan udah maju, kalau maju otomatis mereka dengan happy belajar dansa apa gitu, tapi kalau di sini ya kalau panti asuhan tuh kayak penjara gitu ibaratnya, nggak ada apa-apa gitu, fasilitas semua nggak ada, kalau berenang apa semua nggak ada. Tapi kalau di sana mungkin ya udah disiapkan gitu, makanya tergantung orangnya nih. Kalau Asia, pandangan Asia sama orang Barat itu berbeda. Kalau Asia, kalau seperti Pak Tarigan bilang itu memang menyia-nyiakan orang tua, karena orang tua itu kan udah melahirkan, udah menyusui dan memberikan nafkah, mensekolahkan gitu. Tapi pas tuanya dimasukkan ke dalam panti gitu. Nah itu memang cara berpikirnya dan cara ini ya dari orangnya, mau nggak dari si orangnya itu. Misalnya saya nih udah umur 61 ya kan. Nah sekarang saya berpikir bagaimana anak-anak saya, gimana istri saya. Kalau misalnya istri ya udah nggak ada, anak-anak juga sibuk nggak makan bantu saya. Saya pikir kalau memang panti asuhan itu bagus, ya tidak merepotkan anak, ya saya akan masuk gitu. Tapi kalau memang masih anak mau dia mau ngerawat saya pikir nggak masalah. Jadi anak yang merawat saya. Tapi kalau anak udah nggak mau dan itu ya jangan. Kadang-kadang ini tergantung dari ini, dari hati nurhani, dari anak sama si orangnya tersebut. Kalau orang tersebut merasa bahwa dia ya happy dengan di panti dengan kondisi-kondisi yang ada, tapi kalau tidak ada ya ya kita mesti harus pikir lagi gitu. Jadi sama dua interaktif antara anak dan kita sendiri gitu. Kalau kita pikir di sana lebih banyak teman ya kan, banyak bisa berkawan, ada dokternya, ada apa gitu ya, kita bisa masuk. Tapi kalau anak tidak apa merasa tidak rela, nah itu antara kedua pihak itu ada pembicaraan komunikasi yang khusus gitu, yang bisa membuat kedua-duanya bisa menerima gitu. Jadi orang tuanya di panti dan anaknya juga bisa apa menerima kondisi yang ada gitu, bisa di panti. Tapi kalau misalnya anaknya sibuk dan macam-macam ya perlu dipertimbangkan lagi gitu. Jadi hal-hal ini yang membuat sesuatu itu kondisi seperti itu gitu. Jadi kita berbalik kepada orangnya, kepada si anaknya, kepada cucu kita gitu. Itu yang saya lihat sih. Jadi kesepakatan lah dan enjoy, maksudnya dengan sukacita ya di dalam kondisi yang ada itu. Ya, terima kasih. Kalau zamannya Paulus dan zamannya Kisah Rasul tampaknya wadah panti jompo itu belum ada pada zaman itu. Jadi tidak ada pilihan untuk itu. Ya. Tetap adalah dalam keluarga masing-masing atau dalam sanak famili masing-masing. Tapi untuk kondisi sekarang, di mana sebagian urusan dalam tanda petik diserahkan masyarakat kepada negara, diurus oleh negara, atau diserahkan dari masyarakat kepada lembaga non-pemerintah, maka diurus oleh lembaga non-pemerintah, baik itu yang profit maupun yang non-profit. Dan memungkinkan, jadi sekarang ada pilihan selain dalam keluarga famili sendiri masih ada, yaitu berupa panti atau penampungan lain sejenisnya. Jadinya sekarang jadi banyak pilihan begitu. Ya, menjadi banyak pilihan. Jadi anaknya sanggup dan sehat pun ada di antara anaknya yang memilih menempatkan orang tuanya di panti. Ya. Termasuk anaknya yang nggak mampu, ada juga yang memilih menempatkan orang tuanya di panti. Anaknya yang tidak mampu, ada juga yang masih mau menampung orang tuanya sendiri, yang sudah duda atau sudah sejatnya. Anaknya yang mampu pun masih ada yang mau menampung ayahnya, ibunya, atau kakeknya, atau neneknya yang sudah janda atau sudah duda. Ya, jadi kenyataan seperti itu kita jumpai di masyarakat. Ya. Jadi ya di satu pihak
Ya yang penting kita harus melihat betul-betul bahwa ya memang keluarga itu, anak itu, cucunya itu masih tetap menyadari diri bahwa mereka punya berbagian, punya rasa tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab itu silakan baik dilakukan oleh dirinya dalam rumahnya ataupun tanggung jawab itu diserahkan ke panti, dikerjakan oleh orang panti. Yang saya melihat yang penting mereka masih tetap punya rasa tanggung jawab yang jelas. Terus kalau dari pandangan Pak Johan tadi sedikit, yaitu ya antara ibunya dan anaknya atau ayahnya dan anaknya bisa berunding, ya, berunding mencari solusi, entahkah tetap dalam rumah ataupun dititipkan ke panti. Ya. Kembali lagi, ya, kalau kita mau bicara kondisinya manusiawi atau enggak, ya, dua-duanya tetap ada. Di dalam rumah ada juga kondisinya yang manusiawi. Di panti juga ada kondisinya yang manusiawi. Di rumah ada juga kondisinya yang kurang manusiawi. Di panti juga ada kondisinya yang kurang manusiawi. Walaupun kita mengharapkan ya baik di panti kondisinya manusiawi, begitu dan juga dalam rumah kondisinya manusiawi. Dalam hal ini manusiawi kita tidak harus artikan sebagai mewah, ya. Segala sesuatu tersedia, tidak gitu juga. Kita bicara manusiawi lebih pada hal yang lebih luas. Ya. Orang itu hidup menjalaninya dengan sukacita. Dalam panti dia menjalani dengan sukacita, ataupun dalam rumah anaknya dia menjalani dengan sukacita, ataupun sebaliknya dalam rumah anak itu atau keluarganya, sanak famili yang lain tetap bersukacita, atau dititipkan ke panti anak itu dan keluarganya dan sanak familinya tetap sukacita. Saya sih lebih melihat aspek seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebenarnya dari 1 Timotius ini ya banyak hal kita bisa pelajarin, ya, bukan hanya pada soal janda atau lebih diperluas pada duda. Ya. Memang di sini bahas tentang janda. Batasin pembicaraan di sini soal janda. Tapi berbagai prinsip kita bisa kembangkan lebih luas, yaitu dalam hal pelayanan diakonia. Ya, pelayanan diakonia yang dikerjakan oleh gereja. Di pelayanan diakonia yang dikerjakan oleh gereja juga tidak bisa serampangan, ya, tidak bisa serampangan, ya, serampangan nanti jadinya macam-macam, ya, kolusi, nepotisme, bahkan korupsi, ya, korupsi terhadap dana diakonia, ya, kolusi terhadap urusan-urusan diakonia atau nepotisme terhadap urusan-urusan diakonia. Itu kita harus atasin juga, sehingga penata layanan diakonia dalam gereja ya harus ada prinsip-prinsip tertib, yaitu yang membantu memang betul orang yang perlu dibantu. Ya, gereja membantu orang-orang yang betul-betul perlu dibantu. Tapi kalau ada orang-orang itu masih ada keluarganya yang lain yang bisa membantu, ya sebaiknya memang didorong, dianjurkan keluarganya itu untuk membantu berbagian, ya, sehingga ya, gereja dapat membantu orang-orang yang betul-betul tidak punya keluarga lagi yang bisa membantu, ya. Gereja yang berbagian membantu. Nah, zaman sekarang kadang-kadang kita masih bisa perluas lagi, ya. Kalau kota itu baik, provinsi itu baik, negara itu baik, pengelolaannya masih ada lembaga-lembaga sosial, ya. Tapi kalau zaman itu, zamannya Timotius, zamannya Kisah Para Rasul, tampaknya tidak ada yang seperti itu, ya. Tidak ada negara yang mengurusi hal-hal begitu, ya, atau kota-kota mengurusi hal begitu, ya, nyaris tidak ada pada zaman itu. Ya. Zaman sekarang lebih berkembang, ya, negara dan masyarakat. Ada perkumpulan-perkumpulan, lembaga-lembaga sosial, pemerintah, negeri maupun swasta, profit maupun non-profit, ada yang menangani hal itu. Jadi selain gereja juga ada lembaga-lembaga di luar gereja yang menangani itu. Tapi untuk zaman itu, zamannya Timotius, zamannya Paulus, zamannya Kisah Rasul, ya tidak ada. Ya. Dalam hal itu, pada waktu zaman itu, gereja menjadi salah satu tumpuan, ya, memberikan solusi bagi jemaatnya, ya, yang janda
atau yang berkekurangan dalam kebutuhan. Oke, sampai sini. Silakan kalau masih ada lagi. Saya mau bertanya satu lagi, Pak. Ini dari ayat yang ke-15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Ini sebenarnya bagaimana pemahamannya kata janda tersesat mengikut iblis ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Kita coba lihat lagi ke versi lain dari terjemahan Alkitab. Ya, ini ada orang yang memperbandingkannya dengan Ayub. Saya coba lihat sebentar. Ya, saya coba lihat sebentar. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Mengikuti iblis atau mengikuti Satan dalam terjemahan yang bahasa Inggris. Ini tampaknya adalah cara berpikir yang sesat, ya, cara berpikir yang salah, cara berpikir yang tidak benar. Yang bisa merujuk pada ayat-ayat yang di atasnya itu 13, 14, 15 ya 12, 13, 14 ya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka ingin menikah kembali, lalu keluar masuk rumah orang, lalu lagi meleter, mencampurin urusan orang. Terus ayat itu apalagi tadi? Iya. 13, 12, 13, 14. 12, 13, 14. Itu bisa memberikan petunjuk tentang orang itu dikatakan mengikuti iblis, mengikuti setan. Cara berpikirnya atau gaya hidupnya. Berarti ini dia lebih mengarah bukan ada, ini kan kalau dari bahasa Indonesia ini Pak, tersesat mengikut iblis. Nah, ini kata tersesat mengikut iblis seolah-olah ada memang unsur kesengajaan dari pihak orang itu sendiri yang mengikut iblis. Ya, tapi kalau dari Bapak sampaikan tadi berarti kan ini pemahamannya berarti dia tidak sadari begitu kira-kira lewat sikap hidupnya, bukan dia memang sudah tahu ini adalah memang pekerjaan iblis lalu dia ikuti, ya kan gitu kira-kira kalau saya memahaminya ini Pak. Ya. Jadi seolah-olah di sini memang dia belum tahu, ya dia tidak sadar kalau dia ini sedang ternyata mengikuti yaitu perilaku iblis ataupun keinginan iblis. Begitu, apakah saya salah memahaminya atau bagaimana, Pak? Iya. Iya, tidak ada petunjuk yang jelas bahwa
yang dimaksud di situ berbicara tentang orang itu ya dengan sengaja mencari pada kekuatan kuasa kegelapan, ya, atau mencari pada okultisme, ya, atau hal-hal sejenis begitu, ya. Tidak ada petunjuk ke arah sana, ya. Jadi di situ tidak bicara tentang hal-hal berkaitan dengan kekuatan roh jahat, ya, atau mencari pada jampi-jampi, ya, mencari pada kekuatan gaib. Tidak ada petunjuk ke arah sana, ya. Lebih banyak soal cara berpikir, perilaku, perbuatan orang-orang tersebut, ya, yang dikatakan mengikuti iblis, mengikuti setan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nggak apa-apa kalau saya bertanya lagi ya, Pak. Ya, Ini karena masalah janda saya pikir ini agak seru, karena mau tidak mau di tengah-tengah pelayanan dimanapun akan menghadapi situasi yang seperti ini. Ini yang saya mau tanyakan ini dari ayat 11 dan ayat 12 itu, Pak. Ini muncul ada kata-kata kalau dari bahasa Indonesia ini kan, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Ini janda-janda yang ditolak, disuruh tolak tadi, lalu dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Berarti kalau sudah diterima janda, berarti kalau ini menurut pemahaman saya, nanti kalau salah tolong Bapak luruskan, berarti pada zaman itu mereka itu membuat satu perjanjian bahwa ketika mereka sudah mendaftarkan diri menjadi seorang janda dan ditanggung oleh gereja, perkumpulan, berarti ada satu perjanjian bahwa mereka tidak akan menikah lagi. Apakah kira-kira begitu, Pak? Sehingga muncul kata memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Ya, itu yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya. Kita coba lihat dulu ke versi lain juga, versi terjemahan yang lain. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi Paulus memberikan instruksi kepada Timotius atau memberikan petunjuk pada Timotius, ya, supaya ya tolak, tidak menerima pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ya, jadi jangan didaftarkan sebagai janda yang akan dibantu oleh gereja, atau jangan didaftarkan sebagai janda yang akan didukung oleh pelayanan diakonia dalam gereja, seperti itu, ya, pada janda-janda yang lebih muda. Karena Paulus memberikan wanti-wanti ada risiko pada orang-orang itu, ya, yaitu mereka mengingkari kejandaannya, ya. Awalnya mungkin mereka ketika masih awal dibantu oleh gereja, ya mereka masih tetap sebagai seorang percaya yang setia, ya. Tapi setelah menjalaninya sejangka waktu, bisa aja ada orang-orang itu yang nantinya pengen nikah untuk kedua kalinya, ya. Ya secara umum sebenarnya simpel aja, yaitu simpel aja kalau betul-betul itu sudah didaftarkan, dan mereka kawin lagi, berarti mereka dikeluarkan dari daftar. Ya, sederhananya sebenarnya begitu, ya. Tapi tampaknya tidak begitu. Artinya ya dari awal ya jangan didaftarkan. Dari awal jangan didaftarkan yang masih muda. Itu langsung saja berdasarkan
nasihat atau petunjuk dari Rasul Paulus, yaitu didorong, dianjurkan untuk memang menikah lagi, nikah untuk kedua kali. Iya, lalu bagaimana dengan kata mendatangkan hukuman atas dirinya, Pak? Ini kan ada kalimat di atasnya dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Jadi kalau saya melihat dari ayat ini, jadi seolah-olah sudah ada satu perjanjian sebelum mereka disahkan masuk dalam daftar janda-janda yang dibantu oleh gereja, berarti ada satu perjanjian di hadapan Allah bahwa mereka tidak kawin lagi. Jadi begitu mereka kawin, berarti mereka sudah memungkiri kesetiaan mereka. Yang mereka katakan semula mereka menjadi janda, ternyata mereka kawin lagi. Lalu muncul kata hukuman. Nah, dari situ saya tadi pahaminya, Pak. Apakah kira-kira salah pemahaman saya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya, jadi bisa aja ya gereja di zaman Timotius atau di Kisah Rasul itu, ketika mereka memberikan bantuan, menyalurkan bantuan itu dengan satu pemahaman bahwa ya memang orang itu tidak akan menikah, dia sudah menjanda, sudah menjanda. Artinya dia sudah menjanda, dengan dipahami akan menjanda seterusnya. Dia sudah janda dan dipahami oleh masyarakat umum, oleh orang-orang gereja bahwa dia akan menjanda seterusnya. Terus orang itu mendapatkan bantuan. Dalam perjalanannya ternyata orang itu satu hari dia mau menikah untuk kedua kali. Nah, hal begini yang dipahami sebagai orang itu mengingkarin kesetiaannya kepada Kristus. Pemahaman pada zaman itu di Kisah Rasul maupun zamannya Paulus tampaknya adalah kalau orang sudah menjanda, artinya dia tetap hidup menjanda, menggunakan waktunya yang masih ada menjalani hidup, dan lebih banyak dia menjalani masa tuanya dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Itu prinsip umumnya. Jadi kalau orang itu digambarkan, diberikan pertolongan, dan kalau dia suatu hari atau tidak lama setelah itu, dia punya pemikiran lain, yaitu dia pengen menikah kedua kali. Nah, hal seperti itu yang dipandang sebagai mengingkari, memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Ada petunjuk-petunjuk juga dalam Kisah Rasul, kan dikatakan ayatnya seperti apa gitu ya. Orang-orang itu membaktikan diri kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu di masa tuanya atau di sisa hidupnya membaktikan diri pada Tuhan. Bukan berarti menjadi hamba Tuhan, bukan. Tapi membaktikan diri pada Tuhan. Artinya hidupnya, tahun-tahunnya yang masih sisa, dia tidak akan terlalu banyak lagi melakukan pekerjaan ini dan itu yang tidak terlalu mengait dengan kehidupan spiritual. Tapi dia berkomitmen akan lebih banyak memfokuskan hidupnya dalam sisa umurnya untuk hal-hal yang spiritual. Saya lihat berarti kalau dalam Injil Lukas seperti Simeon dan Hana gitulah kira-kira ya, Pak? Iya. Kalau dalam konteks Lukas kita bisa ambil contoh di situ Simeon dan Hana. Masih lumayan sehat mereka, mereka masih lumayan sehat, dan dalam tanda petik masih ada kalau mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak ringan, pekerjaan-pekerjaan agak ringan yang juga bisa mendapatkan nafkah, tampaknya masih bisa dikerjakan,
Walaupun sebenarnya pada zaman itu jarang ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ya untuk zaman itu. Kalau zaman sekarang kan banyak pilihannya, ya zaman sekarang. Kadang-kadang orang pikir lagi, ya sudah zaman sekarang jual online aja, kan ringan toh kerjanya, nggak terlalu pusing-pusing, nggak terlalu berat-berat. Tapi kalau zaman dahulu tidak seperti itu. Zaman dahulu pekerjaannya banyak yang membutuhkan tenaga, ya. Banyak membutuhkan tenaga. Tenaga dalam arti tenaga fisik. Sehingga pada zaman itu ya orang-orang yang berusia lanjut sudah sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali. Kita coba menggali zaman itu sebenarnya seperti apa orang-orang janda, kehidupan di masyarakat, dan seterusnya. Ya. Kalau itu kita bisa gali lagi latar belakangnya, itu memberikan banyak pemahaman bagi kita untuk lebih menafsirkan ayat ini secara tepat, ya, sesuai dengan konteks zaman pada waktu itu. Itu sebabnya sebenarnya menafsirkan PL maupun menafsirkan PB, kitab-kitab, itu konteks sangat menolong. Ya. Kita memahami konteks itu sangat menolong kita menafsirkan secara tepat, secara benar. Ya. Walaupun untuk sampai pada konteks itu juga tidak terlalu mudah. Ya. Zamannya berbeda, budayanya berbeda, ya. Tempatnya berbeda, ya. Kebiasaannya berbeda. Untuk tempat yang sama pun ketika zamannya berbeda itu juga berbeda. Ya, Bapak Ibu masih hidup, misalnya di Pulau Jawa, di Sumatera, ya, dalam kondisi sekarang 2022, dibandingkan dengan ketika kita menafsirkan satu kejadian di tahun 1920, ya, masih di tempat tinggal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari dulu orang tuanya tinggal situ, ya, tempatnya sama, tapi waktunya berbeda. Itu pun kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang bergeser yang tidak sama. Tapi kalau kita bisa dapat itu sangat menolong. Kita memahami, menafsirkan ayat-ayat dalam PL maupun ayat-ayat dalam PB. Ada salah satu prinsip dalam hermeneutik yaitu konteks is the king. Ya. Konteks adalah raja. Konteks is the king. Jadi ayat-ayat itu kita akan bisa tafsirkan dengan benar, dengan tepat, kalau kita memahami konteksnya. Begitu pentingnya konteksnya. Ya. Konteks itu macam-macam. Ya. Konteksnya. Arti mengenali latar belakang pada waktu itu ketika ayat-ayat itu dituliskan. Oke, saya rasa hari ini kita cukup sampai sini. Ya. Di malam, kalau ada beberapa yang UTS yang sudah selesai, saya akan kirim kembali. Ya. Berapa orang saya sudah baca, yang terutama yang masih tinggal dalam kampus. Ya. Dan nanti malam sudah selesai beberapa orang saya kirim balik lewat email. Jadi saudara bisa lihat setiap soal dapat nilai berapa, terus ada petunjuk-petunjuk apa, benarnya di mana, salahnya di mana, supaya bisa menjadi pelajaran. Terus saudara-saudara mempersiapkan diri menghadapi UAS. Ya. Dan diharapkan UAS saudara, nanti kalau UTS-nya sudah bagus, ya UAS-nya juga bagus. Kalau UTS-nya masih kurang, berjuang, ngejar, supaya UAS-nya lebih bagus. Kira-kira begitu. Ya, oke Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa akhiri. Silakan Ibu Esther berdoa.